Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di 10 akhir Ramadan. Tentunya kita semua bersyukur, alhamdulillah, hari demi hari, minggu sudah kita lewati dalam melaksanakan ibadah saum. Tentunya kita semua merasakan sukacita yang luar biasa di dalam melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama berjuang terus dengan bersungguh-sungguh meneladani apa yang telah Rasulullah contohkan dalam keseharian. Dan kita pun harus siap meneladani ibadah-ibadah beliau, sunnah-sunnah beliau. Karena kalau kita melaksanakan sunnah beliau, kita akan merasakan kesuksesan dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun sampai akhirat kelak. Yofillah, sahabat pena, rahimakumullah. 10 akhir Ramadan adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia ketika kita melaksanakan kewajiban saum Ramadan. Karena kita meyakini bahwa di 10 akhir Ramadan ini ada yang namanya di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada keutamaan ibadah sampai 10 bulan. Insya Allah masjid-masjid di lingkungan kita semua akan dipadati oleh kaum muslimin yang beriktikaf. Jangan lewatkan kesempatan itu. Karena belum tentu kita masih ada umur atau dunia ini masih ada di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita kaum muslimin, saya mengajak adik-adik, teteh-teteh, emak-emak, bapak-bapak untuk beriktikaf di 10 akhir Ramadan, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kelihatannya sangat kontras. Ada sebuah pembiasaan mungkin ya. Di akhir 10 akhir Ramadan, di akhir Ramadan ini kaum muslimin, mohon maaf, kebanyakan mungkin disibukkan dengan persiapan Idul Fitri. Sejatinya dan seyogianya kita sebagai seorang muslim, Idul Fitri itu akan datang dengan sendirinya. Kita tidak fokus kepada hal-hal yang mohon maaf tidak diwajibkan, tidak dicontohkan mungkin oleh baginda Rasulullah, dan tidak disunahkan. Ya, orang mungkin sibuk dengan persiapan baju lebaran, persiapan dengan menu makanan, persiapan dengan hidangan-hidangan nanti di bulan Syawal. Oke, itu kita kesampingkan. Yang lebih utama adalah bagaimana kita meraih malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Bayangkan, ibadah 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Tanpa berhenti kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Dan bisa hanya Allah berikan di malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan menghadapi malam Lailatul Qadar? Pertama, bersihkan hati kita.
Itu yang pertama. Kenapa kita harus membersihkan hati kita? Bersihkan ketulusan kita, kuatkan iman kita. Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas dalam berbuat, insya Allah tidak akan terasa berat, tidak akan terasa capek, mungkin rasa kantuk, itu semua akan hilang kalau kita betul-betul ingin meraih bulan suci. Bersihkan hati kita. Yang kedua, perbanyak istighfar di siang harinya, di malam harinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini menyadari kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang terang-terangan ataupun mohon maaf, kita pernah melakukan dosa-dosa yang tersembunyi, seperti orang tidak melihat, keluarga tidak melihat, handai tolan tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ayo kita bersihkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan i'tikaf. Hanya duduk di masjid. Hanya duduk di masjid, membaca tasbih, membaca tahmid, beristighfar kepada Allah, membaca Al-Quran, memohon ampun kepada Allah, dan tidak kalah penting, minta semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Kita minta sehat, kita minta istiqomah dalam ibadah, kita minta anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang mempunyai jiwa anak-anak pejuang, yang soleh dan solihah, yang mencintai Al-Quran, yang sayang terhadap sesama, tanpa membeda-bedakan orang kaya dan miskin, kulit hitam, kulit putih, bahkan lintas. Kita memberikan pertolongan, kebaikan pada orang lain, tidak lagi melihat status. Itu hebat. Ya fillah, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ayo kita minta di malam Lailatul Qadar, kita perbanyak sholat sunat setelah tarawih. Apa yang kita bisa lakukan sholat sunat? Sholat sunat hajatkah? Sholat sunat taubatkah? Atau sholat mutlak misalnya? Ya fillah rahimakumullah. Kita tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Para ulama menyampaikan, lakukan di malam ganjil 10 akhir Ramadan, 21, 23, 25, 27. Nah itulah kita maksimalkan. Tapi jangan juga kita hanya masuk ke masjid untuk beriktikaf di malam ganjil saja. Di malam-malam tidak ganjil pun kita harus datang. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu datang, kita tidak tahu, manusia tidak tahu. Ya, para ulama pun tidak memastikan kapan turunnya Lailatul Qadar, tapi ciri dari malam Lailatul Qadar itu sudah disampaikan, tanggalnya sudah disampaikan. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya pada kita, mengabulkan semua hajatnya pada kita. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang sedang gundah kelana mudah-mudahan Allah lapangkan, dan kita menjadi muslim yang semangat untuk terus memperbaiki diri dan mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.